Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sisi lain kisah horor akan melanjutkan cerita Desa Tawamati yang ditulis oleh Mbak Arlin Kris. Tidak lama kemudian kami sampai di sebuah pertigaan. Di depan pertigaan tampak beberapa rumah, kali ini berpenghuni. Sepertinya kami hampir sampai. Setelah memasuki pertigaan, aku yang kesini beberapa tahun lalu sudah lumayan lupa di sebelah mana kediaman kakekku berada. Mobil berhenti di pinggir jalan, Buati turun dan keluar. Aku mengikutinya. "Ayo mas, ikut saya," ajak Buati. Aku mengikutinya sementara Pak Ahmad berusaha memarkirkan mobilnya. Buati membawaku masuk ke sebuah rumah yang terbuat dari batu bata. Di terasnya tampak beberapa karung sayuran. Lantai rumah itu dari semen hitam yang sudah berlubang di beberapa bagian. "Tunggu di sini dulu ya mas, nanti diantar suami saya ke rumah kakekmu." "Ya bu." Aku duduk di teras rumahnya. Di bagian kiri kanan teras terdapat pagar setinggi 50 cm yang dicor. Biasa digunakan untuk duduk-duduk karena tidak disediakan kursi. Aku terdiam menunggu Pak Ahmad masuk ke dalam sejenak. Mereka tak mempersilahkan aku masuk. Mungkin karena Pak Ahmad berniat segera mengantarkanku. Aku juga lebih suka seperti itu. Jadi bisa segera sampai di rumah kakek dan beristirahat di sana. Kaki dan pinggangku sudah pegal, efek kelamaan duduk di dalam kendaraan. Belum lagi sekitar 5 jam lebih perjalanan menuju ke sini. Aku duduk beralas karung yang tidak nyaman, menambah sakit di pinggangku. Tidak lama kemudian, Pak Ahmad tampak mengeluarkan sebuah sepeda motor Suzuki A100 yang berwarna merah dari dalam kediamannya. Motor tua yang sama tuanya dengan mobilnya. Setelah mesin motor dihidupkan, terdengar suara kasar tanda mesin tak terawat dengan benar. Mungkin karena di desa ini tidak ada bengkel dengan peralatan yang mumpuni. "Mari mas, saya antar ke rumah Mbak Surya." "Injih pak." Aku langsung naik di jok belakang sepeda motornya. Pak Ahmad melajukan kendaraan tua berwarna merah itu. Kami menyusuri jalanan sampai akhirnya tiba di sebuah rumah berdinding batu bata di antara rumah papan di sekitarnya. Aku mengingatnya. Ya, itu rumah kakekku. Akhirnya aku sampai di sini juga. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Ahmad, sudah sampai." "Nang, sini masuk." "Capek nang." "Capek kek, jauh sekali. Dulu perasaan gak sejauh itu waktu ngantar kakek pindahan," jawabku sambil masuk ke rumah kakekku setelah mencium tangannya. "Lah, dulu kamu tidur sepanjang jalan, yo ndak terasa jauh. Kini melbu. Ahmad, ayo kini melbu, tak gawekne kopi." "Lah, dulu kamu tidur sepanjang jalan, jadi tidak terasa jauh. Sini masuk, Ahmad juga, saya bikinin kopi." "Ndak usah mbak, saya langsung pulang saja. Pingin istirahat, besok mau berangkat ke pasar lagi." "Loh, ndak mampir dulu?" "Ndak mbak, saya pamit je." "Je, hati-hati ya, matur suwun sudah mengantar cucuku." "Sama-sama mbah, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, terima kasih ya pak." Pak Ahmad pergi meninggalkan kediaman kakekku. Setelah menyaksikan kepergiannya, kakek langsung mengajakku masuk. "Kamu sudah sarapan atau belum nang?" "Belum kek, lapar banget aku. Tadi tak nemu warung buat sarapan, cuma makan gorengan sama roti."
mana kesendak hampir mati lagi. Lah kok bisa? Iya, lah wong gak nemu warung nasi. Ada, sempet lihat warung, tapi warung hantu. Apa nang? Warung hantu gimana? Ya itu, warung di tikungan di bawah pohon besar. Kira-kira setengah jam dari sini kek. Cuma Wahyu yang lihat. Gak tahu Pak Ahmad sama istrinya bohong atau tidak. Tapi kata mereka gak lihat apapun. Kamu lihat warungnya beneran nang? Iya bener. Jangan-jangan kakek juga gak percaya ya? Bukan begitu. Yowis, biarkan saja. Yang penting kamu ndak mampir ke sana atau berencana ke sana lagi. Sudah sana, kayak sarapan dulu. Nenekmu masak sambal teri. Ada lalapan juga. Atau mau mandi dulu? Makan dulu sajalah kek. Wahyu lapar sekali. Ya wis, cuci tangan, muka sama kaki dulu baru makan. Langsung makan saja ya kek. Lagian makannya kan pakai sendok. Gak cuci tangan gak apa-apa kan? Cuci tangan, kaki sama muka itu syarat setelah melewati desa mati. Malas berdebat lebih lama. Aku pergi ke belakang menuju bilik kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumah. Gegas ku bersihkan tangan kakiku seperti perintah kakek. Aku tidak tahu apa tujuannya dan mengapa ada syarat semacam ini setelah melewati desa mati. Tapi aku tak mau payah-payah memikirkannya dan menunda rencana makanku. Sudah lapar, malah dipaksa mikir. Bisa makin error otakku. Sedang dipilih dan membasuh muka, kaki menggunakan gayung, aku mendengar sayup-sayup suara. Pelan dan lembut, seperti suara nyanyian, tapi seperti suara bisikan, benar-benar pelan. Aku menghentikan aktivitasku, mencoba berfokus pada pendengaranku, berharap agar lebih jelas mendengar suara nyanyian itu. Lalu memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah suara manusia. Jujur, setelah mendengar cerita Pak Ahmad, aku sedikit paranoid. Namun, meski telingaku sudah kufokuskan dan guyuran air kuhentikan, suara itu tak kunjung terdengar lagi. Aku menunggu sebentar dan memusatkan pendengaranku sekali lagi. Tapi, hanya ada suara hembusan lembut angin yang aku temui. Angin yang lembut menerpa wajahku, menyalurkan hawa dingin pada bagian tubuhku yang sebelumnya sudah basah. Oleh karena merasa tidak menemukan dan mendengar apa-apa, aku melanjutkan kembali mencuci kakiku. Siraman air dan basuhan lembut menyentuh kulitku. Itu suara apa? Jelas itu mirip suara nyanyian tadi. Aku mendongak, mencoba memeriksa bagian atas bilik kamar mandi. Kamar mandi ini hanya menggunakan tembok batu bata yang mengelilingi dengan sebuah pintu kayu. Sementara tak ada atap yang menutupi bagian atasnya. Sehingga jika mendongakkan kepalaku, maka seharusnya hamparan langit biru dengan hiasan alam yang akan nampak di pandanganku. Dengan perasaan was-was, aku mendongak, memeriksa tiap sudut bilik yang berbentuk persegi. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Tapi suara itu kembali. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Suara siapa? Apakah ada orang di luar atau di sekitar bilik ini sekarang? Tapi sebelumnya aku hanya melihat hamparan lahan yang ditanami tanaman di belakang rumah kakekku. Dan sebuah pohon randu besar di sudut berlawanan dengan bilik kamar mandi ini. Sementara di ujung ada kabut dan kemungkinan hamparan sawah tengah menunggu. Kalau begitu, suara nyanyian siapa yang barusan itu? Meski penakut,
Aku adalah seorang pria dengan rasa penasaran yang tinggi. Aku lebih suka memastikannya dan menghilangkan rasa perasaan penasaranku dibanding terus menyimpannya sebagai perasaan tidak nyaman di otakku. Berkat hal itu, aku memutuskan untuk memeriksa dari mana kira-kira suara nyanyian itu berasal. Setelah selesai mencuci tangan dan kaki, aku berniat segera keluar dari bilik kamar mandi guna memeriksa asal suara tadi. Aku memutar badanku, kemudian membuka kunci pintu kayu di depanku perlahan. Keren. Sudah selesai, Le. Bayangan seorang tua dengan keriput menutupi wajahnya dan uban di rambutnya tertangkap netraku. Nenek tua tersebut berdiri tepat di depan pintu bilik kamar mandi. Astagfirullah, nenek ngagetin saja. Sejak kapan nenek berdiri di sini? Lah, wong ini lingkungan rumah nenek. Ya wajar, nenek ada di sini toh. Kamu itu yang kenapa? Lihat nenek sendiri, kayak lihat demit. Soalnya Wahyu paranoid habis lihat warung hantu, Nek. Ditambah lagi tadi ada suara orang nyanyi. Warung hantu di mana? Di tikungan sebelah desa mati. Kamu lihat warung goib itu? Kalau sudah selesai cuci tangan sama kaki, cepat masuk sana. Iya, ini mau masuk, tapi mau periksa suara nyanyian tadi dulu. Nyanyian apa? Masuk sana. Makan terus istirahat. Gak ada suara apa-apa. Itu cuma halusinasi kamu saja karena capek dan lapar. Sudah sana masuk. Nenek mau cuci tangan, kotor habis dari kebun. Nenek mendorongku seolah memintaku segera keluar dari pintu bilik. Setelah aku keluar, beliau melangkah memasuki bilik menggantikanku. Tapi tadi ada nyanyian, Nek. Masuk. Kamu juga dilarang mancing di danau sampai 3 hari ke depan. Lah, Nenek, Wahyu kesini kan memang mau mancing. Masa dilarang? Nanti saja mancing setelah lewat 3 hari di sini. Sana, makan sama kakekmu, terus istirahat. Nenek nanti nyusul. Perintah nenek yang seolah merupakan aturan mutlak tak berani ulangan lagi. Ya, aku berencana berlibur di sini selama kurang lebih 15 hari. Tidak rugi untuk istirahat dulu selama 3 hari. Hitung-hitung meluruskan pinggang yang hampir melingkar. Aku menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada kakek tengah menuangkan air minum dari teko ke sebuah gelas. Aku langsung duduk di kursi kayu menghadap meja tempat berbagai macam makanan tampak terhidang. Sedang melihat hidangan masakan nenek di atas meja, tiba-tiba aku teringat lagi akan bayangan warung hantu di bawah pohon besar yang sempat kulihat sebelumnya. Aku bertanya-tanya, kira-kira apa penyebab pemilik warung itu dan anaknya mati? Aku tak punya kepentingan untuk mengurusi hal-hal semacam itu. Kenapa nggak dimakan, Nang? Tanya kakek menyadarkan lamunanku. Oh, ini mau makan, Kek. Wah, sudah lama nggak makan masakan nenek. Wahyu kangen. Ya, makanya cepetan makan. Aku bergegas menyantap hidangan yang ada di atas meja. Ada tempe goreng, sambal teri, ayam kecap pedas, dan berbagai sayuran sebagai lalapan. Sungguh, hidangan yang menggugah selera. Belum lagi, masakan nenek memang terkenal kesedapannya di seantero keluarga. Kamu memancingnya nanti saja ya, Le. Istirahat dulu di rumah. Tidak lama kok, cuma 3 hari. Bantuin nenek buat ngisi waktu. Iya, Kek. Tadi sudah disuruh sama nenek, gak boleh mancing dulu katanya. Nenek yang mana? Ya, nenek Aisyah. Memang nenekku di sini ada berapa toh, Kek? Nenekmu sudah pulang. Sekarang mana?
Tadi di belakang, lagi cuci tangan, katanya habis dari kebun. Aku menjawab masih sambil mengunyah tempe di mulutku. Nenekmu tuh gak di rumah Yu. Habis selesai nyiapin makanan buat kamu, nenek ke rumahnya Patri, bantuin masak-masak buat selamatan 7 harian suami Patri yang baru meninggal. Tempe yang tengah kukunya tak berhasil kutelan. Kalau nenek tidak di rumah, yang barusan itu tadi siapa? Sebagaimana warna tanah yang berbeda, begitu pula adat yang tak serupa. Warga dan setiap kebiasaannya serta legenda yang muncul lewat cerita-cerita sederhana. Desa Tawang Mati, begitu orang-orang menyebutnya. Sebuah desa yang sebenarnya penuh kehidupan, berbeda dengan namanya. Lalu, dari mana asal kata mati tersebut? Mengapa harus menambahkan kata mati pada tempat di mana ada banyak makhluk yang hidup? Entahlah, mungkin di akhir cerita ini kita akan tahu jawabannya. Kakek, kan sudah berhenti. Kenapa sih kakek masih tinggal di sini? Padahal setahun lagi kakek sudah pensiun. Bisa-bisanya kakek dipindah tugaskan ke sini. Namanya saja bagian dari pengabdian, Le. Pengabdian kan bisa dipindah ke sekitar Pulau Jawa saja. Lagian masih banyak kok daerah pelosok kayak gini di Jawa. Iya, memang masih banyak Le, tapi nggak ada yang seperti Tawang Mati. Loh, apa bedanya kek? Di sini ada banyak hal yang hidup berdampingan, mulai dari berbagai bahasa, suku, adat, dan budaya, bahkan sampai makhluk lain juga. Kakek, jangan nakutin deh. Lah, siapa yang nakutin? Kan malah kamu sendiri yang lihat duluan. Itu adalah percakapan santai kami di malam pertama aku tiba di desa Tawang Mati. Sebuah desa di bawah bukit yang dipisahkan dengan sebuah danau. Desa yang asri dan hijau dengan hamparan sawah dan perkebunan kopi yang luas. Belum lagi perkebunan tebu dan jagung di sepanjang kanan kiri jalan raya. Malam yang datang membawa hembusan angin dingin yang tak nyaman. Entah karena apa, rasanya ada yang berbeda dari angin yang biasa berhembus di Pulau Jawa. Ini bukan karena aku menyimpan ketakutan atas peristiwa yang kualami tadi sore. Hanya saja dingin angin yang menerpa tengkukku seolah membawa serta sesuatu yang berbeda. Entah apa. Desa Tawang di malam hari tampak temeram. Meski listrik sudah masuk desa, tapi hanya 1-2 rumah yang memasang lampu di pinggir jalan utama. Entah karena menghemat tagihan atau apa. Tapi ada tiang-tiang yang berdiri yang seharusnya menjadi tempat bagi lampu-lampu yang dipajang. Nyatanya, tiang itu berdiri tanpa melakukan tugas dan fungsinya. Aku duduk di sebuah kursi kayu yang ada di teras rumah kakek, sembari menyesap sebatang rokok yang tinggal beberapa senti. Di halaman rumah kakek terdapat beberapa batang pohon pisang di sebelah kanan dan sebuah pohon nangka besar di sebelah kiri. Tak ada buahnya sama sekali. Mungkin pohon nangka ini hanya dimanfaatkan keteduhannya saja. Nenek sudah pulang sebelum maghrib tadi. Dan benar saja, beliau belum sama sekali bertemu denganku. Jangankan bertemu di kamar mandi, nenek saja belum pulang sejak siang hari. Sejak siang selepas sholat duhur, nenek sudah meninggalkan rumah untuk bantu-bantu di kediaman Mbak Patri. Deh, ngapain di luar? Banyak nyamuk, ayo masuk. Iya nek, bentar, ngabisin rokok dulu. Nanti langsung masuk loh ya, gak usah di luar lama-lama. Di sini dingin, gak kayak di Semarang. Iya nek, iya. Nenek kembali ke dalam setelah memanggilku. Aku sendiri kembali melanjutkan kegiatanku, sedang asik merokok sambil memperlihatkan jalan raya. Aku terpikir betapa sepinya desa ini.
tak ada satupun orang yang melewati jalan di depan rumah kakekku. Ini baru pukul 7. Mungkin cuaca dingin menyebabkan orang-orang malas keluar. Tapi tidakkah ini terlalu sepi? Padahal ada rumah tetangga lain di sekitar rumah kakekku. Bahkan aku tak melihat mereka sama sekali sejak sore. Dari rumah yang lampunya menyala, jelas bahwa rumah itu ada penghuninya. Sedang bertanya-tanya, sekelebat bayangan di balik pohon nangka mengejutkanku. Sejak tadi, aku sudah merasa bahwa aku sedang diperhatikan. Entah oleh apa atau siapa. Tapi jelas sosoknya ada di balik pohon nangka. Saat aku menoleh, hendak memastikan tak ada apapun di sana. Namun, ketika aku mulai menatap ke arah lain, sesuatu itu kembali mengintip di balik kegelapan bayangan pepohonan. Aku tak yakin itu apa, tapi jelas dia bukan manusia. Rasa takut kembali menyergapku, belum hilang teror yang tadi siang. Sekarang ditambahi dengan sesuatu yang terus mencuri-curi pandang di balik pepohonan. Daripada memperpendek umur dengan tetap di sini dan daripada berisiko jantungan, aku lekas mengangkat pantatku dari kursi, memaksa kaki untuk bergerak secepatnya, meninggalkan teras, menjaga mata agar tidak lagi-lagi penasaran dan ingin menoleh ke sana. Karena entah bagaimana, aku memiliki keyakinan bahwa sosok itu, sosok yang sedari tadi memperhatikanku, tengah menunjukkan dirinya sepenuhnya, tak lagi bersembunyi di balik besarnya batang pohon nangka, melainkan berdiri sejajar di sebelahnya. Sudah ngerokoknya? Tanya nenek yang sedang menonton acara lomba nyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi. Sudah, Nek. Aku duduk di tikar di sebelah nenek segera. Tampak kakek datang dari dapur membawa kaleng kerupuk. Kakek ikut duduk bersama kami sambil memulai makan kerupuk dari kaleng. Sampai datang suara dari arah pintu depan yang mengganggu fokus menontonnya. Kula nuwun, Pak Suryo. Monggo, kakek menjawab. Sementara nenek beranjak ke arah ruang tamu menuju pintu. Aku masih diam di ruang tengah menikmati kerupuk dari nasi buatan tangan nenek sendiri. Iya, toh aku tidak ada urusannya dengan tamu itu. Jadi lebih baik aku tetap di sini. Tapi suara samar dari tamu kakek yang terdengar sampai ke ruangan ini tidak bisa tidak membuatku peduli. Anaknya Pak Hadi kesurupan, Mbah, ucap tamu itu. Dari suaranya, tamu kakek adalah seorang laki-laki muda. Mendengarnya menyebutkan tentang kesurupan membuatku tertarik dan penasaran. Kini aku beranjak dan menyusul untuk bergabung bersama mereka di ruang tamu. Aku yang menyusul mereka berpapasan dengan nenek yang hendak kembali ke belakang membuatkan kopi mungkin. Kok bisa kesurupan, War? Saya nggak tahu cerita pastinya, tapi sekarang anaknya diikat. Soalnya dari tadi manjat-manjat kusen di atap. Astagfirullah, anaknya kan masih kecil, War. Makanya, Mbah, anak 8 tahun manjat di kusen rumah kan seram. Ini saya disuruh memanggil sampean. Kesurupan apa, Kek? Tanyaku mencoba bergabung dalam percakapan. Kesurupan makhluk lain, Le. Masa kesurupan buah apel? Kenalin yuk, ini Anwar, anaknya Pak Yogi, salah satu guru SD di sini. Anwar, ini Wahyu, cucuku yang pernah saya ceritakan dulu, suruh menemani mancing keliling desa. Aku bersalaman dengan Anwar, pemuda yang mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua dariku. Nenek telah sampai membawakan 1 botol aqua berisi air. Berbeda dengan dugaanku sebelumnya, bahwa nenek akan membuatkan Anwar kopi. Nah, kalau gitu, ayo kita ke sana sekarang, War, keburu malam. Injih, Mbah. Kek, Wahyu ikut ya. Mau ngapain?
Kakek tuh bukannya di sana buat lihat tontonan. Sudah, kamu di rumah saja, temani nenekmu. Ajak saja Mbah, biar buat teman saya di sana. Tuh, bener kek, kan Wahyu bisa jadi makin dekat dengan ngobrol bareng Mas Anwar. Ya sudah, ayo cepat. Bu, pintu dikunci saja, biar Bapak bawa kunci serep. Iya Pak, hati-hati. Wahyu, turuti apa yang disuruh kakekmu selama di sana. Nggih, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bertiga mulai berjalan, menyusuri jalan sepi di Tawangmati. Desa ini tampak seperti desa normal di siang hari, tapi menjadi desa yang menyeramkan di malam hari. Bagaimana tidak, saat rumah-rumah sepakat menutup semua pintu mereka, lampu jalan tak ada yang menyala, dan tiupan angin dingin terus-menerus terasa menerpa. Tawangmati menunjukkan eksistensi dari namanya. Dimulai dari malam ini adalah awal mula kisah sebenarnya. Bagaimana sebuah teror menyerang satu persatu warga di seluruh desa. Kisah Desa Tawangmati resmi dimulai. Setelah berjalan memecah kegelapan malam, kami sampai di sebuah rumah atas bimbingan Anwar. Satu-satunya rumah yang pintunya terbuka dan tampak sedikit lebih ramai di bagian dalamnya. Ada beberapa warga di sana terlihat dari luar, akibat pintu yang tak tertutup. Suara jeritan yang melengking dan memegahkan telinga menyambut kedatangan kami. Entah jeritan sakit atau jeritan kemarahan, tapi suaranya menusuk sekali. Kakek bergegas masuk begitu mendengarnya, mendorong beberapa orang yang semula berkumpul di depan pintu sebuah ruangan tanpa ada yang membantu. Ibu-ibu yang tidak berkepentingan harap minggir, kasihan Pak Hadi dan keluarganya. Menyikapi perintah kakekku, Mas Anwar membelah kerumunan seolah mengamankan. Berkat itu, aku bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan yang tengah mereka jadikan tontonan. Seorang anak laki-laki, tampak tangan dan kakinya terikat tali yang dihubungkan dengan tiap sudut-sudut ranjang. Matanya terus melotot, mulutnya berteriak-teriak, dan tubuhnya tak berhenti memberontak. Teriakan demi teriakan yang memegahkan keluar dari mulut bocah itu. Miris sekali, badannya kurus, terus menggeliat minta dilepaskan. Lepaskan aku, berani-beraninya kalian mengikatku. Aku tidak akan melepaskan anak ini. Aku akan membawanya bersamaku. Begitulah isi perjanjiannya. Bocah itu berteriak sekuat tenaga. Tampak urat-urat muncul di lehernya. Namun suara yang keluar dari mulutnya sama sekali bukan suara anak kecil. Suaranya berat dan sedikit serak, seperti suara rata-rata laki-laki dewasa. Melihat dan mendengar apa yang diucapkannya, kakek memerintahkan salah seorang laki-laki yang berdiri di pojok ruangan itu. Mungkin salah satu keluarga dari orang tua anak tersebut. Pergi beritahu Pastor Angelo. Sepertinya saya tidak bisa menanganinya. Aku bertanya-tanya, siapa lagi yang diminta untuk dipanggilkan oleh kakekku. Dari namanya, kedengarannya merupakan seorang pendeta. Apakah ada non-muslim di kampung sekecil ini? Bahkan seorang pendeta yang mungkin bisa melakukan eksorsis. Orang yang diberi perintah langsung berlari keluar tanpa menjawab. Terkesan buru-buru, sementara itu kakek mulai berdoa sambil memegang tasbihnya. Baca terus, Le. Baca. Kamu kira aku takut cuma karena kamu berpikir di depanku?
mengerti dengan apa yang diucapkan bocah itu. Jika dalam kondisi normal, tentu seharusnya kakek marah dipanggil dengan cara tidak sopan oleh bocah yang lebih muda dari cucunya. Tapi memahami kondisinya, bahkan aku yang awan pun tahu, yang berbicara barusan bukanlah bocah 8 tahun. Mas Anwar, ini tadi cerita awalnya bagaimana kok bisa kesurupan? Tanyaku penasaran. Saya juga sebenarnya kurang tahu mas, tapi katanya sore tadi sepulang main bola, anaknya Pak Hadi cuma diam saja, bahkan gak mandi seperti biasanya, malah masuk kamar. Istri Pak Hadi mencarinya ke kamar untuk menyuruhnya mandi, tapi dia menghilang. Hilang kemana? Ya hilang setelah Pak Hadi dipanggil dan membantu istrinya mencari. Mereka mendengar suara tawa anaknya dari atas. Ternyata anaknya ada di atas kusen, di atap dengan kondisi yang sudah seperti itu. Bahkan dia tidak mau turun meski sudah dipaksa. Sekalinya turun, dia menimpa Pak Hadi dan langsung mencakar-cakar wajahnya. Syukur ada tetangga yang sudah datang kemari, termasuk bapak saya. Tadinya mau bantuin nurunin si Rio, malah jadi bantuin nyelamatin Pak Hadi dari cengkeraman anaknya sendiri. Masya Allah, serem sekali mas. Makanya bapak langsung menyuruh saya panggil kakeknya sampean. Soalnya dulu kakek sampean pernah membantu siswa yang kesurupan. Tapi melihat Mbak Suryo minta dipanggilkan Pastor Angelo, sepertinya yang kali ini berbeda. Pastor Angelo itu siapa mas? Dia itu pastor pendatang dari kota mas, bisa ngusir hantu, dan satu-satunya non muslim di kampung ini. Masih hendak melanjutkan pertanyaanku, tapi niatku batal menyaksikan seseorang yang muncul di depan pintu. Seseorang pria berbadan besar seperti olahragawan, dengan kumis dan jenggot tipis serta rambut gondrong sebahu. Orang itu yang disebut Pastor Angelo. Beliau langsung masuk tanpa menyapa atau sekedar mengucap salam. Bergegas menuju kakekku dan keluarga Pak Hadi yang masih memegangi anaknya yang terus memberontak. Mungkin khawatir kalau tali pengikatnya lepas. Bagaimana pak? Tanya Pastor Angelo. Sepertinya kuat sekali pastor. Saya khawatir tidak mampu. Dengan usia saya yang sudah tua ini, monggo, jika sampean merasa bisa membantu, kami akan sangat berterima kasih atas bantuan sampean. Kalau begitu, akan saya coba. Silakan Pak Suryo tetap berdoa sesuai keyakinan dan agama Bapak. Baik pastor. Baik kakekku dan Pastor Angelo mulai merapatkan doa menurut kepercayaan dan pengetahuan mereka masing-masing. Kakek dengan tasbih di tangannya, dan Pastor Angelo yang melepas kalung rosasionya. Suara tawa bocah bernama Rio itu melengking sekali, menghantarkan udara dingin yang membuat merinding. Jelas tawa itu bukan miliknya. Tidak mungkin bocah 8 tahun bisa tertawa dengan wajah sekecil itu. Aku menatapnya dengan ngeri. Bocah itu masih mencoba berontak dengan mengangkat tubuhnya. Kini tawanya berganti teriakan memilukan. Terdengar sakit sekali. Mungkin hasil dari doa yang dipanjatkan kakek dan pastor itu. Jujur, ini pertama kalinya aku melihat seseorang pendeta dengan kemampuan mengusir hantu. Tak pernah sebelumnya selama tinggal di Semarang aku menyaksikannya. Setiap ada kasus kesurupan, selalu saja orang pintar, ahli spiritual, paranormal, atau ustadz di pesantren adalah orang yang dijadikan tujuan. Tak pernah pendeta. Tapi di desa terpencil di tengah hutan ini, untuk pertama kalinya aku melihat kemampuan eksorsis dari seorang pendeta.
Pastor Angelo mengangkat rosarionya dan mengarahkannya ke sekujur tubuh Rio. Bocah itu terus berteriak kesakitan. Ibunya sudah pingsan karena tak sanggup menahan pilu menyaksikan putra semata wayangnya terbaring sambil berteriak kesakitan seperti itu. Setelah itu, Pastor Angelo tampak mengeluarkan sebotol kecil air dari dalam saku jasnya. Botol kecil itu dia buka tutupnya dan dia cipratkan ke seluruh tubuh anak Pak Hadi. Bangsat, panas, sakit sialan. Awas kalian, awas. Aku akan datang lagi. Aku akan pindah ke anak cucumu, tetanggamu, keluargamu. Iblis seharusnya tidak menginginkan tubuh manusia, ucap Pastor Angelo, masih terus mencipratkan air ke tubuh Rio. Perlahan tubuh bocah itu melemah dan lemas tak bergerak, entah tidur atau pingsan. Tapi dia berhenti memberontak. Pastor Angelo berhenti mencipratkan air suci yang dibawanya, mengalungkan kembali rosario ke lehernya, dan sambil berdoa menggerakkan tangan ke sudut-sudut wajah dan dadanya. Amin, ucapnya mengakhiri doanya. Sudah, Pastor, tanya kakekku. Masih ada yang tersisa, mungkin Pak Suryo bisa menyelesaikannya. Baik, tolong didudukan Pak, anaknya. Tidak masalah kalau talinya mau dilepas. Insya Allah dia sudah tidak ngamuk lagi. Pak Hadi dan salah seorang pria tampak melepas tali yang mengikat kedua tangan anaknya. Sebuah garis biru membekas di pergelangan tangan bocah 8 tahun itu. Kasihan sekali, pikirku. Setelah dipaksa duduk, kakek meminumkan air yang dibawakan nenek dari rumah tadi. Akhirnya aku tahu fungsi air yang semula kukira hidangan untuk Mas Anwar itu. Bocah yang lemah dan sepertinya pingsan itu dipaksa meminum air dari dalam botol. Matanya masih terpejam. Setelah menengguk beberapa tekukan secara paksa, sampai aku khawatir jika mungkin air itu masuk ke hidung dan bahkan mulutnya, bocah itu terbatuk mungkin tersedak. Setelah batuk, tampak dia berusaha memutahkan sesuatu. Dan apa yang tak pernah kuharapkan untuk kulihat keluar dari mulut bocah itu sebagai hasil mutahan. Bukan nasi, bukan air, bukan juga paku atau silet seperti layaknya kiriman santet, tapi tikus. Anakan yang masih kecil-kecil beserta darah merah keluar sebagai hasil mutahannya. Ada beberapa yang masih menggeliat, tanda hewan itu masih hidup dan bernyawa. Ada juga beberapa yang sepertinya sudah mati. Tak berhenti sampai di situ, bocah itu terus memaksa keluar apa yang ada di dalam perutnya. Muntahan demi muntahan, darah dan anak tikus terus dimuntahkan dari mulut kecilnya. Beberapa yang melihatnya bergidik ngeri, sementara beberapa yang lain memilih menjauh karena merasa mual. Aku masih ada di depan pintu bersama Pak Anwar. Rasanya perutku seolah terbalik. Mual menular kepadaku. Melihat anak tikus yang keluar sebanyak itu membuatku jijik. Bagaimana bisa ada tikus di dalam perut? Itu sama sekali tidak bisa dijelaskan secara logika. Jelas sekali ada sesuatu di balik semua hal ini. Bocah itu mungkin tidak hanya sekedar kesurupan biasa.